Assalamualaikum solih-solihah, bertemu kembali dengan Bulika. Hari ini Bulika masih akan mengajak kakak-kakak semua untuk belajar tentang tanamanku, tanaman hias, lidah buaya, dan gelombang cinta. Yuk baca basmalah dulu sama-sama. Bismillah. Ada yang sudah pernah lihat bagaimana bentuk dari lidah buaya? Oke, coba kita amati sama-sama ya. Warna dari lidah buaya apa sayang? Iya, hijau adalah warna permukaan kulitnya. Sedangkan di dalamnya ya, kalau dipotong, daging di dalamnya berwarna putih bening ya, bening kehijauan. Kemudian kalau permukaan kulit lidah buaya kita raba, halus sekali sayang. Hanya di sebelah kanan dan kiri ya, di sisi sebelah kanan dan kiri terdapat beberapa duri yang lunak. Jadi harus hati-hati anak ya. Kadang durinya nggak terlalu menyakitkan, tapi ada juga yang durinya cukup tajam sehingga bisa menyakiti tangan kita kalau memegangnya. Lidah buaya berasal dari tanaman yang seperti ini sayang. Bisa dilihat ya, ternyata tanamannya tidak seperti tanaman pada umumnya. Kalau tanaman yang lain ada yang memiliki batang ya, sedangkan lidah buaya hanya memiliki daun yang sangat tebal dan tidak memiliki batang atau batangnya hanya kecil ya, kecil sekali. Kemudian bentuk daunnya juga berbeda dengan tanaman yang lain pada umumnya. Bentuk daunnya seperti segitiga ya sayang, karena di bonggolnya besar, kemudian semakin lama semakin meruncing ya, semakin mengecil. Jadi seperti bentuk segitiga. Ini adalah contoh tanaman lidah buaya yang banyak berkembang di Indonesia ya nak ya, yang ada di sekitar kita. Tapi sebenarnya banyak sekali jenis lidah buaya yang ada di negara lain. Mungkin di negara kita juga ada, tapi sedikit sekali jumlahnya. Nah, seperti ini gambarnya ya nak. Ada yang bentuknya sangat runcing sekali, hampir seperti rumput ya. Kemudian ada yang berbentuk runcing segitiga tapi daunnya sangat banyak dan kecil-kecil sampai seperti bunga ya. Kemudian ada yang daunnya sangat panjang sampai melengkung ke tanah, tapi justru batangnya malah lebih panjang dibandingkan tanaman lidah buaya yang Bulika jelaskan tadi. Masya Allah, bermacam-macam sekali ya nak ya. Nah, bagaimana cara menanam tanaman lidah buaya? Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, bisa disiapkan daun lidah buayanya ya. Kemudian kita bisa menyiapkan tanah ya sebagai media tanam dan juga pot atau bisa menggunakan polybag ya seperti ini. Masih ingat apa itu polybag? Iya, pot yang berasal dari plastik. Kita masukkan tanah ke dalam polybag menggunakan apa sayang? Sekop. Sebenarnya kalau tidak ada sekop juga boleh menggunakan tangan langsung. Nah, kalau media tanamnya sudah siap, kita tinggal menancapkan daun lidah buaya ke media tanam yang sudah disediakan nak. Wah, gampang sekali ya sayang. Ya, tinggal ditata supaya daun lidah buaya yang ditancapkan tidak jatuh ya, tegak berdiri seperti ini. Nah, caranya dengan memampatkan tanah-tanah yang ada di sekitar daun lidah buaya yang sudah ditancapkan. Nah, gampang sekali ya nak ya. Ya, ini adalah salah satu cara menanam lidah buaya. Mudah-mudahan kakak bisa mencobanya di rumah ya. Insya Allah kalau diizinkan Allah untuk tumbuh, karena kita rajin merawatnya, akan menjadi tanaman yang besar, yang daunnya lebih banyak, seperti pot yang ada di sebelah kiri. Masya Allah. Nah, ada yang tahu
Apa manfaat dari lidah buaya? Iya, yang paling pertama dan paling terkenal dari manfaat lidah buaya adalah bisa menyuburkan rambut. Kalau sekarang sudah banyak sekali ya nak ya, obat-obat rambut atau shampoo yang bahan dasarnya dari lidah buaya. Kalau zaman dahulu, orang-orang lebih suka memakai lidah buaya langsung ke rambut. Manfaat yang kedua, lidah buaya bisa menghaluskan kulit kita. Bukan hanya menghaluskan sayang, tapi juga memperbaiki, seperti kalau ada kulit yang terbakar atau ada kulit yang melepuh karena terkena air panas, bisa menggunakan lidah buaya sebagai tanaman obatnya yang alami. Cara pemakaiannya juga sama seperti masker rambut ya nak ya. Tinggal dibelah, kemudian dioles-oleskan ya gel lidah buayanya ke permukaan kulit kita. Nah, sudah tahu kalau lidah buaya bisa kita makan loh nak. Iya, dijadikan sebagai nata de alo yang biasanya dicampurkan ke dalam es buah ya. Wah, Masya Allah, seger sekali. Ada juga yang mengolahnya menjadi permen lidah buaya. Wah, Bulikah belum pernah coba yang ini. Penjelasan selanjutnya adalah tentang tanaman hias yang bentuknya seperti ini. Ayo, ada yang tahu apa namanya? Ya, sudah Bulika sebutkan tadi ya di awal. Namanya tanaman gelombang cinta. Oh, cinta. Lucu sekali anak ya namanya ya. Iya, jadi ini adalah tanaman gelombang cinta yang daunnya bisa selebar ini sayang ya. Coba diperhatikan. Daunnya bisa jadi sangat lebar tapi bergelombang ya nak ya. Daunnya berwarna apa sayang? Hijau. Kalau kita pegang halus ya, cukup halus tapi sangat terasa gelombangnya ya, gelombang daunnya cukup terasa. Nah, tanaman gelombang cinta mempunyai bunga yang bentuknya seperti ini nak. Wah, cantik ya nak ya, warna merah dan kuning. Kemudian biasanya yang warna kuning ini nanti akan mengeras dan nantinya akan menjadi bakal biji yang bisa ditanam kembali. Tanaman gelombang cinta mempunyai kembaran yang sangat banyak nak. Ada yang daunnya sangat mirip dengan tanaman gelombang cinta yang sudah Bulika jelaskan tadi. Ada yang daunnya lebih kecil, ada yang tulang daunnya lebih terlihat ya, lebih jelas. Ada yang daunnya lebih panjang ya, Masya Allah, berbagai jenis yang diciptakan Allah. Nah, bagaimana cara menanam tanaman gelombang cinta? Seperti ini ya. Ini adalah bakal biji yang akan digunakan untuk menanam. Nah, warnanya merah-merah seperti itu nak ya. Nanti yang berwarna merah itu bisa kita kupas. Nah, kemudian keluarlah 2 biji yang bisa kita gunakan untuk menanam. Nah, seperti ini ya sayang. Kemudian silahkan ditanam ke media tanam yang sudah disediakan. Kali ini yang disediakan sama seperti yang tadi ya, memakai polybag atau kantong plastik. Menanamnya bisa menggunakan pinset ya, karena benihnya sangat kecil, tapi bisa juga menggunakan tangan langsung. Tinggal dimasukkan ke dalam media tanah. Dimasukkan ya nak ya, jadi bukan di atas permukaan tanah seperti ini, harus ditenggelamkan seperti itu. Kalau sudah, silahkan disiram. Nanti pertumbuhannya cukup lama ya sayang. Kalau 3 minggu baru seperti ini ya daunnya. Kemudian 6 minggu lagi baru menambah beberapa daun. Jadi kalau menanam gelombang cinta harus sabar. Kalau sudah agak besar, bisa dipindahkan ke dalam pot yang seperti ini. Kalau rajin merawat dan Allah izinkan, insya Allah akan menjadi tanaman yang sangat besar seperti ini bentuknya.
Masya Allah. Nah, kalau lidah buaya tadi bisa sebagai tanaman hias, tapi juga bisa sebagai tanaman obat. Kalau tanaman gelombang cinta hanya digunakan sebagai tanaman hias saja ya nak ya, tidak bisa dimakan ataupun dijadikan sebagai obat. Karena justru tanaman ini bisa berbahaya kalau kita makan karena mengandung racun. Jadi harus hati-hati ya nak. Oke, belajar tentang lidah buaya dan tanaman gelombang cinta sampai sini dulu ya. Untuk kegiatan yang harus dikerjakan kakak-kakak di rumah, kakak TKA dan kakak TKB, silahkan membuat dan mencoba masker lidah buaya. Sedangkan untuk adik KB, minta tolong ditunjukkan mana daun lidah buaya dari gambar yang disediakan. Atau kalau punya tanaman lidah buaya di rumah ya nak ya, bisa langsung difoto sambil menunjukkan daunnya yang mana. Bisa insya Allah ya, gampang sekali. Oke, insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya nak. Bulikah pamit. Wassalamualaikum, dadah.